Setelah kita jalan-jalan kemarin dan bertemu dengan Gen Z lainnya, ternyata banyak dari mereka yang sudah mengerti tentang transaksi riba. Tapi ada juga dari mereka yang tidak mengerti tentang transaksi riba. Bagaimana dengan teman-teman Gen Z yang ada di media sosial? Assalamualaikum Z, kembali lagi dengan aku Wildan, dan sekarang kita akan membahas apakah teman-teman Gen Z di media sosial mengerti tentang transaksi riba? I think kayaknya itu terlalu... Ya, ini sudah berdasarkan survei ya. Jadi survei ini udah diisi oleh 296 responden Gen Z. Wow! Ternyata banyak dari Gen Z yang suka ngisi semacam survei kayak gitu ya. Ya, survei ini udah aku sebar ke Instagram, ke Line, ke WhatsApp. Ya, tempat Gen Z suka berkumpul lah di media sosial. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui apakah generasi Z sudah tahu tentang transaksi riba. Dan juga dari mana, kalau misalnya udah tahu nih ya, dari mana mereka belajar tentang transaksi riba ini. Sebelum aku masuk ke surveinya, aku mau cerita dulu nih. Kenapa kok aku bahas riba di video pertama sampai video ini? Nah, semua ini berasal dari rasa penasaranku. Apakah transaksi riba dulu itu ada di masa modern sekarang? Gak nyangka juga, aku tiba-tiba kepikiran, apakah dompet digital itu juga termasuk riba? Ya, dompet digital yang biasanya aku pakai buat bayar makanan, bayar minuman, bayar ojek, online purchasing, belanja online gitu. Itu masuk riba gak sih? Pas banget tuh, waktu aku penasaran, aku lagi ada di kampus, di kelas, bareng teman-temanku. Ya, aku tanya-tanya mereka dong. Rek, bener tak kalau dompet digital itu riba? Mereka jawab, gak ngerti. What? Akhirnya, aku cari tahu sendiri tuh, di YouTube. Nah, setelah aku lihat YouTube membahas tentang dompet digital itu, ya akhirnya aku diskusi dong sama teman-temanku. Aku baru tahu banget kalau ternyata tuker tambah itu juga termasuk riba. Aku nang diae. Akhirnya aku mulai sadar nih, kalau misalnya aku aja nggak tahu, berarti teman-temanku, orang-orang yang seumuran aku, atau umur di bawahku, dan seterusnya, itu juga nggak tahu tentang riba dong. Nah, di sini aku baru kepikiran nih, gimana kalau ada edukasi tentang riba ini? Aku mutusin untuk channel ini, video pertamanya kita bahas riba dulu. Jadi gitu ceritanya. Nah, saking keponya dengan riba nih ya, aku juga cari bukunya nih, nggak cuma cari di internet aja. Jadi ada 3 buku referensi yang aku baca tentang riba ini. Oke, jadi ini ada buku pertama, yaitu Dosanya Riba Ngeri Banget. Ini karya dari Jubair Tablik Syahid. Harusnya aku manggil Pak ya. Jadi dari Pak Jubair Tablik Syahid nih. Ya, jadi buku ini adalah buku pertama yang aku baca tentang riba. Ini aku dipinjemin sama kakak tingkatku yang kebetulan juga di jurusan ekonomi syariah. Kalau aku sendiri sih desain komunikasi visual. Jadinya DKV Syariah. Nah, di buku ini juga bahas banyak banget tentang riba. Jadi jenis-jenis ribanya, terus bahayanya riba itu seperti apa akibatnya, cara menghindarinya, ini ada di sini semua. Di sini juga dilengkapi dengan hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung tentang riba ini. Ya, teman-teman juga bisa belajar tentang transaksi riba dari buku ini, karena buku ini membahas langsung tentang ribanya. Kayak gitu. So, it's worth to read. Nah, yang kedua ada 30 dosa riba yang dianggap biasa. Ini aku belinya secara online, jadi aku lumayan susah untuk nyarinya di toko buku, jadi aku nemunya di online. Nah, 30 dosa riba ini membahas tentang ribanya, yang pasti ya. Ada juga membahas sejarahnya, terus gimana kok bisa ada riba itu gimana, ini ada di buku ini. Ini juga lengkap dari jenis-jenis ribanya, dalil-dalil yang mendukung, dan juga hadis-hadis yang mendukung. Nah, 30 dosa riba ini maksudnya adalah 30 transaksi yang kita anggap biasa aja, tapi ternyata itu mengandung unsur riba. Nah, itu dibahas semua di buku ini.
Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang sejarahnya dan juga tentang ribanya juga dan transaksi apa saja yang terlarang dan itu termasuk riba, bisa banget nih langsung belajar di buku ini. Yang ketiga ada Fikih Muamalah Kontemporer. Ini karya dari Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Jadi ini tentang fikih muamalah kontemporer. Nah, muamalah kontemporer itu kayak gimana sih? Ya kayak kita pesan online, terus ada cashbacknya, ada apa lagi tuh? Ongkir, dan lain sebagainya. Jadi fikih ini membahas semua tentang muamalah atau transaksi kekinian, kayak gitu. Ini banyak banget yang dibahas. Jadi teman-teman kalau mau baca, ini keren banget. Ini yang paling aku bangga. Ini aku carinya susah banget dan akhirnya nemu di Gramedia waktu itu. Yap, karena tadi sudah bahas tentang bukunya, sekarang aku akan membahas tentang survei yang udah aku lakukan. Apakah generasi Z di media sosial sudah mengerti tentang transaksi riba? Let's check it out! Pertanyaan pertama, apakah kenal dengan transaksi riba? Oh, kaget dong lihat hasilnya. Dan ternyata sebanyak 84,8% generasi Z sudah mengerti tentang transaksi riba. Dan sebanyak 15,2% generasi Z masih belum mengerti tentang transaksi riba. Ternyata masih ada juga yang belum tahu tentang transaksi riba ini. Nah, kita belum tahu nih, yang udah tahu ini itu bener-bener tahu atau cuma permukaannya doang. Nah, kita cari tahu nih di survei selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, yang ini mulai menarik nih ya. Apakah Anda pernah belajar tentang transaksi riba? Sebanyak 61,5% generasi Z pernah belajar transaksi riba. Dan sebanyak 38,5% belum pernah belajar transaksi riba. Sih, yang kenal belum tentu dia benar-benar kenal atau belajar. Jadi cuma permukaannya toh. Gak apa, don't worry, ojo khawatir. Nanti kita bakal belajar bareng di sini, jadi bisa nambah ilmu juga dan nambah pengetahuan kita, ya kan? Oke, langsung ke survei selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Ini nih yang bikin aku semangat buat channel ini dan belajar bareng teman-teman juga dan skripsiku bisa selesai juga. Apakah Anda ingin belajar transaksi riba lebih dalam? Sebanyak 82,1% generasi Z ingin mempelajari transaksi riba lebih dalam lagi. Ternyata masih ada loh generasi Z yang pengen belajar lebih dalam tentang transaksi riba ini. Wow. Makanya aku juga semangat nih buat belajar bareng sama teman-teman Gen Z yang lagi nonton ini supaya kita bisa terhindar dari riba. Untuk pertanyaan ini cuma keluar untuk teman-teman yang sudah menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda mengenal transaksi riba. Dan sebanyak 182 responden sudah menjawab dengan hasil ini dia. Jadi tiap responden bisa memilih dari kelima contoh riba tersebut. Bisa memilih satu, kalau misalnya kenal 3 ya pilih di antara 3 itu apa yang kamu kenal, apa yang dia kenal. Jadi ya bisa memilih lebih. Ternyata banyak yang mengenal riba yang berupa penambahan. Sedangkan yang paling sedikit adalah riba tentang penundaan. Nah, dari sini mungkin Z baru tahu nih ya kalau ternyata riba itu banyak bentuknya. Kayak balonku ada 5. Itu warna bukan sih? Bukan bentuk ya? Memang sebelum aku cari-cari tahu nih ya, ternyata riba itu nggak cuma penambahan atau berupa bunga. Ternyata masih banyak tuh bentuknya. Masih banyak jenis riba yang kita tidak tahu dan semoga aja kita bisa terhindar dari transaksi terlarang ini. Next question yang ditanyakan adalah, siapakah yang membimbing atau yang mengajari Anda tentang transaksi riba? Kalau ini nggak seberapa kaget sih ya. Pasti kita akan belajar ke orang yang lebih tahu dan lebih paham tentang ilmu tersebut. Dan hasil surveinya adalah sebanyak 70,3% generasi Z belajar dari guru atau dosennya. Dan 64,1% yang belajar dari ustadz atau ustazanya.
Ya, jadi Z sudah banyak belajar ya dari dosen ataupun gurunya dan juga ustadz ataupun ustazanya. Jadi hasil survei yang ini bisa disambungin ke survei selanjutnya, yaitu di mana Z belajar tentang transaksi riba ini. Dan hasilnya adalah sebanyak 80,2% Z belajar dari sekolah. Dan juga disusul dengan jawaban belajar dari ceramah sebanyak 84,4% untuk belajar tentang transaksi riba ini. Aku seneng banget ternyata banyak dari teman-teman sudah mulai kepo-kepo nih ke transaksi riba ini. Dan juga pengen belajar lebih dalam di channel ini. Oh my god, I'm so happy! Tenang sih, jangan khawatir. Nanti aku bakal undang seorang expert membahas tentang transaksi riba yang kita kepoin ini nih. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dan juga udah semangat banget buat ikutan belajar tentang transaksi tanpa riba ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Aku Wildan, be positive, Generation Z.